Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Gimpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi seperti luar biasanya kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video menarik tentang perjalanan politik hari ini. Dan semoga berita-berita politik yang akan disajikan di channel ini itu bisa menghibur dan mengedukasi kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go. Sok bersyukur dipecat Jokowi. Pak Anies, Mas Anies. Terbongkar ternyata kelebihan bayar 23 triliun. Kelebihan bayar. Sombong banget. Anies ucap bangga dan bersyukur dipecat Presiden Jokowi saat jadi menteri. Jelas dipecat lah pasca ketahuan kelebihan bayar 23 triliun lebih. Kelebihan bayar enggak tuh? Jadi, Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Dan Bapak Presiden memang memiliki hak untuk mengganti siapa saja. Dan saya pun tidak pernah membayangkan bahwa namanya sebuah jabatan tuh akan menempel terus-menerus, nggak mungkin lah. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan. Ya. Siapa tahu benar kata Fitra kalau model lebih bayar ini adalah modus baru untuk melakukan praktek korupsi supaya tidak dianggap kalau mereka melakukan praktek korupsi. Nanti alasannya bisa dengan kata kelemahan administrasi. Geosinis Anies Baswedan ucapkan terima kasih dan syukur dipecat Presiden Jokowi Sok bersyukur. sebagai Menteri Pendidikan sebagai bukti kecewa yang menyelimuti dirinya. Hal itu Anies ungkapkan. Pak Anies bukan dipecat karena Pak Anies sangat jujur. Pak Anies pantas jadi presiden katanya. Padahal terbongkar ternyata kelebihan bayar 23 triliun bisa jadi modus agar supaya tidak tercium bau korupsi ya. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Aduh, gini. Dalam tanda kutip ya tentunya. Iya, Mas Adi. Banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah. Macam-macam lah. Saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri itu lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Yes. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota. Bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Yes. Pak Jokowi. Paling ribut akhirnya dapat foto. Paling ribut akhirnya dapat foto. Si Mami dapat juga ya. Kenapa Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan undang-undang perampasan aset, padahal mayoritas suara di DPR itu pendukung pemerintah? Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peran pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang itu hanya di level mengajukan,
ikut membahas, dan nanti Presiden akan menandatangani undang-undang atau RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, artinya kalau pemerintah sudah mengajukannya dan DPR tidak pernah membahasnya, maka tidak akan pernah disahkan undang-undang itu. Nah, itu yang terjadi sama undang-undang perampasan aset kita. Sudah diajukan dari lama, bahkan sejak 2008 draft pertama 2008 sudah dikasihkan oleh PPATK, tapi belum pernah dibahas sampai sekarang oleh DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah tidak menerbitkan perpres, kepres gitu ya, atau peraturan pemerintah? Nah, kita tahu dulu, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, semua peraturan yang memuat hukuman pidana, jadi yang memenjarakan orang, yang mendenda orang sampai jutaan, miliaran, itu harus melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yaitu kalau DPR menghasilkan undang-undang, atau DPRD menghasilkan perda. Jadi pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan yang memidanakan orang lain tanpa persetujuan dari DPR. Kenapa nggak pakai perpu? Perpu itu hanya untuk kegentingan memaksa. Dan begitu dia diundangkan dan DPR mau mencabut perpu itu, ya dia jadi batal lagi. Kenapa Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan undang-undang intinya di perampasan DPR aset? ya teman-teman ya. Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Ini the king. Sadis sekali bapak satu ini ya. Bagaimana dengan utang luar negeri kita? Bagaimana dengan tadi ada berita Apalagi ini tuh Hasto. Saat Hasto sindir kereta cepat, utangnya 70 tahun baru lunas katanya. kereta Nyinyir api terus cepat, udah kayak Amin kemudian Rais begitu ya. besar utangnya 70 tahun baru lunas, belum sudah bocor, airnya masuk. Ya ini calon-calon sengkuni kalau gini. Warga Bungo histeris melihat Presiden Jokowi masuk pasar. Dapat kaos kan ya. Yang dapat kaos pasti beruntung ya. Ada yang mau menerobos, mencium kaki Pak Jokowi. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adeknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya, Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, terbaik. Pak Hasto paling oke. Oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehambel itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan,
Pak Jokowi bilang kan, lah, kemarin bukannya bilangin Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsullah, macam-macam, MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Begitu Karena kan dalam satu keluarga ya. Perang saudara itu. Iya, benar sekali. Harus tetap berlatih agar menang. Menang. Kamu dukung siapa? Harus tetap berlatih terus menang. Harus tetap berlatih untuk menang tuh kita dengar. Saya dukung Prabowo. Masa dukung Bapak? Harus konsisten dong. Dan orang ini demi ambisinya, dia tidak akan bisa terima fakta kalau dia sudah kalah. Asik. Masyarakat Indonesia tidak menginginkan Anda jadi presiden. Saya ngomong jujur. Lebih baik saya terbuka. Kakaknya serius Kalau amat. masyarakat Indonesia menginginkan Anda jadi presiden, pasti salah satu provinsi Anda menang. Ya, betul sekali Kak ya. Di Jawa Tengah yang Anda pimpin 10 tahun saja, masyarakat Jawa Anda Tengah kalah. tidak menginginkan Anda jadi presiden. Benar Kalau sekali, Anda Kak. diinginkan di Jawa Tengah, Anda menang di Jawa Tengah. Ya, betul. Ini tidak. Lalu ketika Anda mendapat 17%, Anda ribut, Anda teriak paling kencang hak angket. Padahal Anda cuma petugas partai. Tergantung dari ketua partainya dong, dia mau hak angket atau tidak. Dan ketika Anda mendapat 17%, Anda menyalahkan orang lain. Nyalahin Pak Jokowi lah, nyalahin KPU lah. Hello. Sekali-kali nyalahin kami dong. Nyalahin rakyat yang 96 juta jiwa ini yang coblos Prabowo. Jangan nyalahin Pak Jokowi, jangan nyalahin KPU. Karena pemilu itu bersih. Asik. Ya. Dengar itu Pak Ganjar ya. Katanya Pak Ganjar latihan untuk menang. Gung malu. Dia apa no? Latihan untuk menanggung malu. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Ini yang sempat heboh lalu ya. Masa kayak meteran Pidato pom Pak Jokowi. bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Yes, tongkat estafet. Gara-gara Jokowi. Gara-gara Indonesia Jokowi. makin hebat. Indonesia makin hebat. Luar biasa. Memang Bapak Jokowi ini selalu bikin gara-gara. Gara-gara Jokowi, seorang ibu ketua umum parpol stres. Jagoannya keok. Gara-gara Jokowi, Pak Jokowi ini memang gara-gara Pak Jokowi Indonesia jadi seperti ini. Gara-gara Jokowi, para haters berdiam, jengkel menahan kebencian. Kok orang begitu bisa sukses ya? Luar biasa Bapak Jokowi. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin hebat. Dengan program hilirisasi yang tadinya cuma 50 triliun ekspor bahan mentah, sekarang gara-gara hilirisasi jadi 500 triliun. Wow. 10 kali. Ini 10 gara-gara kali, Pak. Jokowi nih. Gara-gara Jokowi ini semua ini. Makanya banyak orang benci.
Gara-gara Jokowi, Prabowo Gibran menang. Wah. Orang jadi benci, kemudian membuli Jokowi, membuli Prabowo Gibran. Akhirnya makin sukses, berhasil. Di hampir semua provinsi memenangkan Presiden Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Ini gara-gara Jokowi. Bukan karena capresnya. Jadi Anda boleh salahkan Jokowi. Ini semua memang gara-gara Jokowi. Ya, saudara bisa bayangkan. Gara-gara Jokowi, bangsa Indonesia selamat dari COVID-19. Sementara negara-negara lain melakukan lockdown. Para tokoh politik menghadap Jokowi, minta diadakan lockdown. Bapak Jokowi bilang, tidak. Tidak boleh dilakukan lockdown. Sebab kalau dilakukan... Iya, semua gara-gara Pak Jokowi. Semua gara-gara Pak Jokowi. Gara-gara Jokowi Indonesia jadi seperti ini. Gara-gara Jokowi Indonesia jadi hebat. Jadi luar biasa. Semua gara-gara Jokowi. Makanya banyak yang benci teman-teman kan. Iri, dengki dengan pencapaian luar biasa Pak Jokowi. Ya, semoga video-video yang ditampilkan di channel ini bisa menambahkan informasi buat kalian, mengedukasi, menghibur. Dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Saya pamit dulu ya, nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Impong pamit dulu, and God bless you. Bye guys.